Ya. Ada bertanya apakah setan juga masih mengganggu saat seseorang berwudu, ya kan? Sampai menjelang salatnya. Ya, ada setan khusus menggoda orang wudu namanya walhan. Walhan. Nanti satu saat kalau mau bikin satu acara khusus, boleh bahas tentang setan. Ya, antum bagaimana bisa menjauhi setan kalau nggak tahu setannya? Ya, bagaimana kita bisa menghindari setan kalau kita nggak tahu setan pasang jebakan di mana? Hati-hati, harus kita bukan cuma setuju, harus. Ya, harus tahu kita. Kan diperkenalkan di Quran, ini setan jebakannya begini, ini begini, masuk lewat sini. Kalau antum nggak pelajari, bagaimana menghindarinya? Di mana setiap godaan dia? Ada 9 jenis setan yang sangat berbahaya. Hati-hati. Hati-hati. Di masjid ada khanzab, goda orang sholat sampai lupa berapa rakaat ditunaikan. Kalau di masjid nanti goda juga DKM masjid sampai dibuat terpecah belah. Kalau wudu namanya walhan. Setan walhan itu menggoda supaya orang ragu dengan wudunya. Apakah saya punya wudu atau tidak? Batal atau tidak? Begitu sholat seperti ada suara. Batal atau enggak ya? Batal atau enggak ya? Kata Nabi sampai dipastikan betul, yakin itu batal, pertahankan sholatnya. Tapi kalau Anda misalnya masih batal enggak ya? Batal enggak ya? Padahal buktinya kuat, bau sudah menyebar dan sebagainya gitu kan. Nah itu enggak usah paksa. Begitu sudah salam, tadi siapa ya? Tadi siapa ya? Padahal dia gitu kan. Nanti yang kayak gitu, repot. Ya, setan rumah itu dasim. Dasim setan rumah, hati-hati. Hati-hati, itu bahaya sekali. Dasim itu banyak sekali. Dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Saya terangkan waktu yang ibu kajian muslimah kan. Hati-hati. Quran surah kedua ayat 102. Yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugasnya memisahkan keharmonisan rumah tangga. Saya selalu katakan, Anda kalau belum menikah, itu semua kelihatan indah. Supaya dibuat maksiat, dekat, jalan, naik beca berdua, seakan beca milik bersama. Tukang beca nggak ada, jalan. Supaya maksiat. Tapi begitu menikah, tidak ada yang paling menyebalkan, kecuali pasangan sendiri. Cukup paling lama. Lama. Sikahkan dia. Antum mau kerja Pak, lihat istri orang, bisa antum sapa. Berangkat Bu, Masya Allah. Istri sendiri, Mah, angkat dulu. Masya Allah. Coba lihat dasim tuh. Dan dia masuk ke dalam rumah, setiap tempat yang Anda tinggali. Hati-hati, jika Anda punya ruangan, gak pernah dikungsikan, atau Anda sekarang tinggalkan tuh, itu otomatis setan masuk. Dasim namanya. Itu yang membuat ruangan tidak nyaman. Kadang-kadang ada kegelisahan, kadang mimpi buruk dan sebagainya. Nabi katakan, jika Anda masuk ke satu ruangan, walaupun terbiasa masuk, usahakan selalu ucapan salam. Assalamualaikum. Saat Anda ucapkan kalimat itu, dia berkata pada kawannya. Karena mungkin Anda dari tempat Anda bekerja datang bawa setan ke rumah. Enggak, ada setan Bu, ada setan mall. Ada misut namanya, setan pasar. Kalau ibu pulang ke rumah, masih terpikir yang di pasar dan sebagainya, sampai sulit konsentrasi ini, itu setan pasar ikut tuh. Ikut. Pak tahu nggak tadi? Aduh, nggak sempat kebeli, gini, setan ikut. Membuat Anda nggak khusyuk dalam ibadah dan sebagainya. Pada sesuatu yang membuat Anda kabur. Ya, kalau Anda masuk ke rumah tidak mengucapkan salam, itu setan berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda kemudian katakan Assalamualaikum, dia akan katakan pada kawannya, kita nggak punya tempat menetap di sini. Dia pergi. Jadi biasakan ya, Anda masuk kamar, walaupun tiap hari masuk, ucapkan, nggak apa-apa. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Selesai. Tidak dijawab itu normal. Dijawab, Waalaikumsalam. Nah itulah. Anda selesaikan sendiri. Saya punya anak saya yang pertama itu, usia 4 tahun ya. 2 tahun, 3 tahun saya ajarkan, saat dia mulai bicara. Saat 3 tahun saya ajarkan, Kak, ini, di kamar ini, di ruangan kita ada setan namanya dasim. Kakak masuk, ucapkan salam. Assalamualaikum, dia keluar. Seketika dia praktekkan, dia buka pintu kamar, Assalamualaikum dasim, dia tunjuk seketika dengan namanya gitu. Ya, nggak apa-apa, anak-anak itulah dunianya. Saya wasiatkan pada antum semua, mumpung anak-anak masih ada kelihatan lucu dan sebagainya, tolong jaga hak mereka ya. Tolong para ayah berikan yang halal. Demi Allah saya katakan, jangan bawa sedikit pun yang haram ke rumah. Sayangi keluarga antum. Jangan-jangan anak antum sulit berkembang, sulit berbakti, bukan karena dia nggak bisa, karena antum sendiri bawa yang salah. Maka mohon saya bilang, yang saya sampaikan, rezeki itu sudah diatur. Jangan takut Anda kehilangan rezeki, Anda pasti akan dapatkan. Kalau bisa cari dengan halal, tinggalkan yang haram. Yang kedua, ibu juga demikian, kompak dengan suami, bangun sinergi, ujian itu diberikan di rumah tangga, supaya membuat kehidupan rumah tangga lebih baik. Bukan untuk bermasalah. Maka bertakwalah kepada Allah. Ini adalah pertemuan yang terakhir kita berjumpa. Saya tidak tahu kapan kita bertemu lagi. Wallahu a'lam. Mungkin saya bisa meninggalkan Anda lebih dulu. Ya wallahu a'lam, kita tidak tahu kapan atau kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah besok atau lusa dan sebagainya.